Halo, bertemu lagi dengan saya Nicodemus Horizon. Kali ini saya berada di Observatorium Bosca. Observatorium Bosca atau peneropongan bintang Bosca adalah observatorium astronomi tertua di Indonesia yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Observatorium Bosca mengoperasikan sekitar 12 teleskop termasuk 3 buah teleskop radio dengan teleskop refraktor ganda Zeiss 0,6 meter sebagai teleskop terbesar yang dipasang di Kubah. Awalnya dibangun pada 1 Januari 1923 oleh Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Organisasi tersebut dinamakan dengan NISV. Buka nyala di One Mobile dan jadi financial event. Bukan yang itu. Hey. Pembangunan ini dilakukan dengan dukungan dana dari Karel Albert Rudolf Bosca, seorang pengusaha perkebunan teh di Malabar. Jika kalian ingin lebih tahu lagi tentang cerita dari Bosca, silakan klik link di deskripsi atau yang ada di atas ini. Observatorium Bosca diserahkan kepada pemerintahan Indonesia pada tahun 1951 dan saat ini sepenuhnya dikelola oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada awal abad ke-20, para astronom mulai menyadari bahwa penelitian matahari dan bintang-bintang lainnya merupakan sesuatu hal yang penting. Namun saat itu, penelitian astronomi hanya banyak dilakukan di belahan bumi utara saja seperti Amerika dan Eropa. Nah, muncullah keinginan untuk meneliti astronomi di bagian selatan. Dan saat itu Hindia Belanda menjadi tempat yang paling strategis untuk melakukan hal itu. Ide untuk membangun sebuah observatorium di Hindia Belanda dikemukakan oleh Johan Foute, astronom Hindia Belanda kelahiran Madiun. Ia memandang bahwa penelitian astronomi terhambat karena kurangnya jumlah observatorium dan pengamat di belahan bumi selatan. Pada awalnya, Foute meneliti di berbagai negara namun tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dan akhirnya pulang kembali ke Belanda. Akhirnya, dia berhasil mempengaruhi beberapa astronom di Belanda untuk membangun observatorium di Hindia Belanda. Persahabatan antara Foute dengan pengusaha Karel Albert Rudolf Bosca dan Rudolf Albert Kerkhoven, yaitu sepupu Bosca, memperkuat dukungan terhadap pembangunan observatorium ini. Bosca mengumpulkan pengusaha dan orang-orang terpelajar untuk membentuk Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Netherlands Indische Sterrenkunde. Oke, silakan Google baca. Nederlands-Indische Sterrenkundige Vereniging. Perhimpunan ini bertujuan untuk menyalurkan uang bagi pembangunan observatorium di Hindia Belanda. Pada 1928 diperkirakan bahwa NISP mampu menyumbangkan 1 juta gulden untuk dana pendirian dan operasional harian observatorium. Bosca dan Foute kemudian memberikan mandat kepada Observatorium Leiden untuk mengawasi pembelian instrumen untuk observatorium. Bosca meminta saran kepada Direktur Observatorium mengenai pengadaan teleskop dan juga mengenai sistem pikul teleskop. Bosca juga berharap untuk dapat memanfaatkan jatuhnya nilai tukar mark Jerman pasca Perang Dunia I agar memperoleh teleskop Jerman berkualitas yang top banget dengan harga yang murah. Wah, murah banget. Wah. Pada awal 1921, Bosca memesan sebuah teleskop dengan diameter 0,6 meter dan panjang fokus 10 meter dari perusahaan optik ternama Jerman, Carl Zeiss. Sebagai penghargaan atas jasa dalam pembangunan observatorium ini, nama Bosca diabadikan menjadi nama observatorium ini. Pada tahun 1942, di tengah Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang menyerbu dan menduduki Hindia Belanda. Pendudukan Jepang dengan cepat menggantikan pegawai pemerintahan kolonial dengan pejabat berkebangsaan Jepang atau Indonesia.
Orang Jepang mengakui kerja Voute di observatorium dan mengizinkan dia untuk membantu mengelola observatorium, bahkan melanjutkan penelitiannya. Ketika perang berakhir, Jepang secara resmi menyerahkan observatorium ke Voute. Namun, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, penduduk sekitar mengusir Voute dari observatorium. Karena kondisi observatorium yang rusak setelah perang, Dr. Chris Dr. Chris H. Hinz, direktur selanjutnya, dikirim ke Indonesia oleh Belanda pada tahun 1946 untuk memulihkan observatorium. Dia menemukan bahwa kondisinya seperti hutan dan butuh waktu 3 tahun lagi bagi dia agar observatorium dapat berfungsi kembali seperti semula. Itu bareng-bareng. 1, 2, 3. Mana suaranya? 1, 2, 3. Di bawah tidak ada apa-apa, gelap, jadi tidak usah diedit. Ya, akhirnya diedit juga. Saya masih di atas sini, tenang saja. Tidak usah masih ya. Iya. Nah, kita naikkan lantainya sampai mata saya sampai ke teleskop pembimbingnya. Wow, Bagaimana? Sudah percaya semuanya? luar biasa. Baik. Dulu sudah terpilih seperti ini, tidak perlu orang yang tinggi-tinggi, tidak perlu naik-naik kursi, naik-naik tangga untuk mengamati menggunakan teleskop ini. Kalau orang yang tidak tinggi, cukup pencet tombol maka lantainya akan naik. Ini supaya lebih enak, adik-adiknya kasih yang saya turunkan lagi ya. Boleh ya? Saya turunkan lagi, tolong dijaga jarak dari pagarnya. Siap? Yap. Ntar ini bahasa Belanda saya. 1, 2, 3. Cukup gini? Kurang? Ada yang kali kecil ya? Cukup? Ya, boleh maju lagi kalau mau pulau-pulau bakar juga bisa. Baik, kita putar ke kanan. Siap-siap semuanya? 1, 2, 3. Tutup telinga. Betul juga nih. Sudah sampai belum? Belum. Awalnya lambat karena masih gigi 1, kemudian lama-lama cepat seperti ini ya. Jadi ada sistem giginya juga. Porseling. Sudah? Stop. Yang sini sudah belum? Stop. Yang sini sudah belum? Stop. Yang begini. Balik. Kekunci lagi nggak seperti itu. Jadi kuncinya ketika cekrek itu otomatis terkunci ya. Nah, kalau ngantuk malam-malam sering kali salah putar. Akhirnya kita bisa buka perlahan-lahan lihat langit keluar. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Sejak Indonesia merdeka, NISP tidak memiliki dana yang cukup untuk terus mengelola observatorium. Maka sebuah kesepakatan diadakan pada 1948 antara NISP dengan Dekan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia Bandung untuk memindahkan kepemilikan observatorium. Dan saat ini, Observatorium Bosca resmi menjadi bagian dari Universitas Indonesia Bandung. Setelah Institut Teknologi Bandung ITB berdiri pada 1959, Observatorium Bosca kemudian menjadi bagian dari ITB. Sejak saat itu, Bosca difungsikan sebagai lembaga penelitian dan pendidikan formal astronomi di Indonesia. Oke, itulah sekilas info yang dapat saya berikan. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya.